Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mendengarkan berbeda dengan mendengar. Mendengarkan itu ada unsur kesengajaan, ada unsur kepatuhan, ada unsur pengen tahu sesuatu. Tapi kalau mendengar, bisa sambil lalu. Sebagai domba-domba Allah, anak-anak Allah, tentunya harus mendengarkan suara gembala. Seperti di Yohanes 10 ayat 16. Mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi anak-anak Tuhan, domba-domba Allah, harus mengenal suara gembala. Harus mengenal suara Allah yang menuntun, Allah yang menegur, Allah yang membawa kita kepada jalan-jalan dan rencananya. Sangat penting buat kita untuk kita mendengarkan. Ada dua hal yang menghambat orang untuk mendengarkan. Yang pertama adalah kesibukan. Kesibukan, kalau dituruti, bisa-bisa kita bisa lupa atau tidak ingat atau tidak mau mendengarkan. Jadi setiap kesibukan yang dialami berusaha untuk kita tetap mendengarkan suara atau pesan-pesan dari Gembala Agung kita. Saat di jalan, saat kerja, atau saat di dapur lagi masak, bagi ibu rumah tangga, atau saat mengerjakan sesuatu apapun kesibukan kita, jangan sampai kita aktif di dalam kesibukan itu sehingga kita kehilangan fokus. Fokus apa? Fokus untuk kita mendengarkan. Saat menjalani aktivitas kita, bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena roh Allah ada di dalam kita. Kita bisa berkomunikasi dengan mendengarkan. Dengan sikap yang mau mendengarkan. Sikap yang bertanya, Tuhan mau bicara apa Tuhan? Tuhan harus bagaimana saya? Tuhan kita harus kemana? Banyak hal. Jadi jangan fokusnya kesibukan kita, aktivitas kita sehingga kita kehilangan untuk kita mendengarkan. Yang kedua, yang menghambat adalah kemalasan. Biasanya di zona nyaman ini bisa mengakibatkan untuk kita malas, menjadi malas untuk kita mendengarkan. Mari kita bangkitkan semangat kita kembali jika rasa malas itu sudah menghantui, sudah menjalani hidup kita. Untuk kita bangkit dan kita mulai untuk mendengarkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani. Karena kita menerima hal-hal yang rohani, maka apa yang akan kita keluarkan, kita ucapkan, itu tentunya sangat besar hal-hal yang rohani. Mari untuk kita tidak sibuk, tidak malas, tetap fokus
untuk mendengarkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani. Bagaimana supaya kita bisa mendengarkan yang baik, menjadi pendengar yang baik? Tentunya jangan sombong, jangan keraskan hati, tapi kita harus rendah hati dan punya rasa haus dan lapar untuk kita mendengarkan, untuk kita memilih duduk diam. Seringkali kalau kita berdoa, kita hanya memohon, meminta, memohon, meminta, memohon, tapi tidak membiarkan untuk Tuhan yang berbicara kepada kita. Hanya satu arah dari manusia, dari kita, untuk kita yang berbicara. Tapi Tuhan tidak kita beri kesempatan untuk memberikan pesan-pesannya. Penting sekali untuk kita membaca Alkitab. Jangan lupa setiap hari, setiap saat, isi hidup kita setiap hari membaca Alkitab. Lebih bagus membaca Alkitab itu salah berurutan. Kejadian sampai Wahyu diulang kembali, kejadian sampai Wahyu. Bisa satu hari 2 pasal, atau 5 pasal, atau lebih lagi bisa 10 pasal. Di situ kita belajar untuk mendengarkan, ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Hati-hati untuk apa yang kita dengar. Isilah apa yang kita dengar hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani. Supaya apa? Iman kita itu timbul. Karena iman timbul itu dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan diisi dengan hal-hal yang sampah, hal-hal yang tidak bermutu, hal-hal yang tidak membangun, tapi isi dengan hal-hal yang ilahi. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari sini kita bisa bertindak, kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena hidup kita hidup oleh iman, hidup di dalam kebenaran dan dengan melakukan kebenaran. Karena kita sudah menerima, karena kita sudah mendengar, dan iman kita timbul, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hari-hari ini pesan yang kuat adalah yang kita terima menjadi murid. Untuk kita bisa memuridkan, kita harus menjadi murid. Dan untuk menjadi murid, maka kita harus banyak mendengarkan. Dan di Yesaya 50 ayat yang keempat ini, Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi, seperti seorang murid. Bangun pagi jangan lupa, jangan bangun siang-siang, karena waktu bangun pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Penting sekali untuk kita bangun pagi. Kita dengarkan. Bisa sebelumnya kita memuji, menyembah, waktu kita mendengarkan suara Tuhan. Bisa lewat renungan, bisa lewat pembacaan Alkitab. Jadi, sekali lagi, bangun pagi supaya pendengaran kita dipertajam. Amsal 1 ayat 33.
Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi mari kita terus untuk mendengarkan. Ada kerendahan hati di sana, ada rasa untuk kita punya kehausan dan kelaparan. Mari belajar terus dan terus untuk mendengarkan. Supaya kita dituntun untuk menghadapi hidup ini. Dan kita beroleh hikmat untuk menjalankan hidup ini. Penting sekali kita membutuhkan, memerlukan hikmat dari Tuhan. Mari belajarlah banyak mendengar. Amin.